Hotman Paris, Pak Roy kenal. Alvin, Pak Roy kenal. Iya. Juga sama-sama pernah ketemu. Iya, sama-sama pernah ketemu dan temen tuh mereka berdua jadi itu teman saya. Tapi ini kok sekarang perangi kenapa, Pak? Oh, dulu itu kita itu menganggap Alvin Lim sebagai pahlawan. Benar. Sekarang kita menganggap Alvin Lim itu sebagai, pertanyaannya mau ngebela yang mana, nggak usah dibela mana-mana. Mereka itu sudah punya kaya semua, dan sudah punya lah duit, ya kita jadi penonton aja kawan-kawan ya. Cuman kalau saya bisa melihat jadi gini, ketika Alvin Lim mengangkat, kenapa sih Alvin Lim? Ini opini saya pribadi ya, bisa salah, bisa benar ya. Berikutnya adalah ketika saya mengangkat Alvin Lim ini masuk di kasusnya Agus, ini pasti niatnya mau pansos. Oke, kembali lagi ke channel Roy Sakti. Pak Roy. Ya. Dengar-dengar ini rame antara kayak pengacara ya Pak ya? Pertarungan antar pengacara. Pertarungan antar pengacara. Hotman Paris, Pak Roy kenal. Alvin, Pak Roy kenal. Juga sama-sama pernah ketemu. Iya, sama-sama pernah ketemu dan temen tuh mereka berdua itu teman saya. Tapi ini kok sekarang perangnya kenapa? Menanggapi tantangan dari Hotman Paris ya untuk menunjukkan uang di deposito. Hotman Paris. Halo Alvin Lim. Alvin Lim. Kamu ngaku-ngaku punya rumah di Amerika. Ini kenapa, Pak? Oke. Tahu penyebabnya nggak sih, Pak? Ini banyak yang DM ke saya, ya kan? Gimana itu kelakuannya, gimana? Waduh ya. Emang gue pacarnya Alvin Lim apa kan? Kemudian ini ya. Ya anggapannya kan Pak Roy temennya lah. Iya temen ya. Jadi gini loh, namanya teman baik juga. Kalau kita itu kepingin mengingatkan, tapi kan susah ya. Ya. Yang paling susah itu apa? Memberi nasihat orang yang nggak butuh nasihat. Nah. Jadi aku tuh mau ngomongin juga serba salah, nggak tak omongin bagaimana. Iya. Cuman menjadi keprihatinan adalah Alvin Lim ini kan dulu itu aku anggap dan apa sebagai pahlawan. Ya, waktu untuk memperjuangkan investasi bodong dan lain-lain. Sampai Pak Roy naik-naik itu ya. Ya, kita ikut demo apa segala. Kita support karena kita melihat support memperjuangkan itu. Tapi kemudian kok kesininya kan malah amburadul istilahnya ya. Malah melenceng, malah istilahnya kan malah ngurusin Agus Buta, kemudian malah memperkarakan Novi dan lain-lainnya, yaitu namanya temen ya berubah lah. Cuman yang saya sedih adalah, dulu itu kita itu menganggap Alvin Lim sebagai pahlawan. Benar. Sekarang kita menganggap Alvin Lim itu sebagai candaan. Loh iya kan, makanya bercandaan aja, bercanda. Nah, kalau my point of view ini kenapa sih ini memang jadi bisa dibilang kalau ini aku jadi orang tengah ya, saya nggak belain Hotman Paris, aku nggak belain Alvin Lim. Istilahnya keduanya ya. Pak Roy juga kenal kan? Ya, mereka kedua kenal, cuman kalau dari kacamata saya adalah ini memang Pak Alvin Lim ini pansos, ya, pansos. Tapi kan kita nggak tahu ketika pansos, karena ada strategi memang bagaimana caranya, kayak contoh ya, tiba-tiba kita itu melakukan namanya apa ya, namanya pendapat orang itu ke kiri semua, tiba-tiba kita ke kanan sendiri gitu loh. Nah itu kan akan naik juga kan, tapi mendapatkan hujatan ya. Saya nggak tahu itu disengaja atau bagaimana dengan ini kan awalnya kan saling saut-sautan. Ya. Nah saut-sautan, makanya saya ngomong pertarungan mereka ini kayak dua orang tua yang masa kecilnya kurang bahagia itu mereka saling bersaut-sautan. Pertanyaannya mau ngebela yang mana, nggak usah dibela mana-mana. Mereka itu sudah punya kaya semua, dan sudah punya duit, ya kita jadi penonton aja kawan-kawan ya. Cuman kalau saya bisa melihat jadi gini, ketika Alvin Lim mengangkat, kenapa sih Alvin Lim? Ini opini saya pribadi ya, bisa salah, bisa benar ya. Berikutnya adalah ketika saya mengangkat Alvin Lim ini masuk di kasusnya Agus, ini pasti niatnya mau pansos. Ya sama kayak para apa. Karena kan kalau ada ini kan. Nah tapi kemudian ya gue nggak tahu ya, entah itu karena dipancing sama wartawan atau lagi disuruh atau apalah, Alvin Lim lagi apa ya, ingin flexing teman-teman ya. Jadi kalau Hotman kumpulinnya cincin-cincin bekas di situ ya, cincin-cincin bekas buat dia pakai sendiri, ya namanya orang egois ya, biasalah ya. Kalau Alvin Lim ngumpulinnya rumah, beliin buat istri, ngumpulin mobil, beli buat anak ya. Karena saya sudah tidak merasa butuh
cincin atau butuh apapun sebagai simbol status. Saya sudah tahu saya kaya. Ya. Saya anak 9 naga. Jadi ini hanyalah salah satu dari saya punya teman-teman. Akhirnya kan semua ngomong. Bahkan ngomong yang nggak perlu, yaitu anak 9 naga apa segala gitu kan. Nah, kan membahas yang di situ-situ juga. Ya, apalagi kan membahas kayak titel selalu ngomong anak 9 naga. Nah, naganya naga mana juga nggak bisa disertifikasi ya. Nah, jadi itu yang menjadi bahan candaan. Apalagi ketika dia membelani Agus Buta yang notabene di dalam pertarungan ini menjadi antagonisnya, ya kan? Dia akan menjadi malah, yang kemudian pemicu raminya lah istilahnya. Terus pemicu raminya adalah saut-sautan antara Hotman Paris dan Alvin Lim. Ya. Akhirnya terjadi apa kan saling pamer harta. Nah, kok Alvin Lim di salah satu vlog di YouTube-nya ya, yang saya cuman baca sekilas dan nggak lihat. Kenapa? Karena kalau lihat orang flexing itu enek. Ini orang ya terus terang aja kok Alvin Lim, satu video Anda flexing punya rumah 30 miliar, punya mobil 3 miliar, itu kalau kamu menunjukkan ke orang miskin yang UMR. Ya mungkin itu bermanfaat, bagus ya. Tapi kalau orang-orang yang kaya punya duit apa segala, apalagi yang kelasnya Hotman Paris, jadi ketawain bos. Ya kan jadi ketawain lah. Lu 30 miliar itu yang ratusan miliar yang triliun mungkin diem aja kok. Ya, ini punya 35 songgong amat gitu loh. Nah, ya dari situlah raminya. Nah akhirnya kan itu kan ketika basically kan gini ya, masyarakat Indonesia ini kan seneng lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, flexing itu menarik, tapi pertanyaannya kan itu kan menarik kebencian juga kepada orang-orang yang kamu kok sombong sih gitu kan. Akhirnya kan jasa-jasanya Alvin Lim yang ketika memperjuangkan kasus investasi bodong apa segala itu kan hilang lama-lama. Gitu. Sekarang malah digoreng dengan dia ya istilahnya dia arahnya personal gitu loh. Antara Hotman Paris sama Alvin Lim itu sudah arahnya ke personal gitu loh. Sampai istrinya Alvin Lim kena, semuanya semua kena gitu. Jadi saya sangat menyayangkan seperti itu, tapi untuk kapasitas menasihati ya nggak bisa gitu loh. Karena kan satu dia lebih besar, kedua dia nggak minta nasihat ke saya ya nggak bisa. Tapi ya kalau Ko Alvin Lim menonton video ini bilang ya, saran saya udahlah stop, nggak usah diterusin, fokus aja bahas investasi bodong supaya Alvin Lim itu dikenang sebagai pahlawan, bukan dikenang sebagai badut bos, badut anak 9 naga. Sekarang itu kan candaannya anak 9 naga, 9 naga itu kan. Titel ya kan. Nah padahal aku punya titel pun MBA juga nggak pernah tak bahas, nggak pernah tak posting, nah kan. Kamu tahu kan MBA? MBA yang beneran atau yang bohongan kan, ini? Merit by accident itu kan. Itu kan sekarang semua jadi masalah. Jadi saya inginnya sih ya ini selesai. Tapi kemudian kan ini juga saut-sautan feelingku adalah ini Ko Alvin Lim ini ada kasus yang berhubungan dengan kasus Budi Said yang emas itu loh. Oh, yang barusan ini ya. Ada satu seperti itu. Atau kalau kita bicara secara konspirasi, ini konspirasi ya, kita nggak tahu ya. Alvin Lim memang dibayar untuk membuat gaduh supaya untuk pengalian isu kayak Ivan, judi online, Alvin Lim itu kan pernah ngobrol sama Budi Said, Menkominfo itu kan, bisa jadi dia bisa jadi loh ya, diduga ya, jangan belum pasti loh, ini kan opini pribadi ya. Nah, tujuan seperti itu adalah untuk pengalian isu, kan semua bisa seperti itu. Ya, tapi juga Bang Hotman juga ya, gue nggak bisa ngomong lah mereka tuh ngasih ke aku ini, ya tak iyain doang lah sebagai teman di tengah-tengah itu ya. Jadi Pak Roy sekarang istilahnya melihat mereka berdua dulu aja ya. Saya anggap sebagai hiburan lah. Ini bocah tua nakal ini nggak ada hiburan, jadi saling olok-olokan kayak anak kecil olok-olokan itu kan. Tapi nggak berani action kan. Ya. Mereka yang jalan tuh justru proksi-proksinya. Ini kayak perang dingin antara Amerika dan Rusia. Dia nggak perang, tapi perangnya lewat proksi di mana di Timur Tengah. Proksinya Hotman Paris di Pratiwi itu kan. Proksinya si Alvin Lim adalah si Agus Buta. Wah, ini jadi kayak politik gitu kan, pertarungannya seperti itu. Pertanyaannya, ngapain kita ngurusin kayak begitu? Udah fokus lah. Toh juga siapapun yang menang, mereka juga tetap kaya. Siapapun yang menang, siapapun yang masuk penjara, angsuran pinjol tetap kamu sendiri yang bayar. Jadi nggak usah mikirin orang lain. Semoga bermanfaat teman-teman. See you guys.